Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Rabu 24 Maret 2021. Untuk tayangan kali ini, kakak sesuaikan dengan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena 100% original. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini, di kelas 3 berjudul Pelangi untuk Sinta dan di kelas 4 berjudul Awas Polusi di Mana-mana. Kalau adik-adik semua penasaran dengan soal dan jawaban hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, kakak tunggu ya. Bisa segera subscribe. Oke, kalau sudah, kita masuk ke materi kelas 3 terlebih dahulu. Untuk sinopsis kelas 3 di episode 56 kali ini adalah Dodi mengecat sepeda Sinta dengan cat warna-warni, tetapi Sinta tidak suka. Kak Jo lalu membacakan cerita berjudul Gara-gara Piko, yang akhirnya membuat Sinta jadi suka pada sepedanya. Dodi dan Sinta lalu menebak tali yang digunakan Dodi untuk mengikat kotak sepanjang 105 cm. Kemudian membuat perkiraan apakah 105 cm adalah lebih dari setengah 150 cm. Dari potongan rainbow cake buatan Bunda, Sinta jadi menemukan beberapa sudut, yaitu sudut seperempat, setengah, kurang, dan lebih dari seperempat, kurang, dan lebih dari setengah. Kak Jo juga mengajak Sinta dan Dodi membuat sudut menggunakan tangan dan latihan melihat sudut menggunakan kedua mata mereka. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Adik-adik cukup membacanya saja dan menulis soal dan jawaban di buku kerja adik-adik atau di buku catatan adik-adik. Untuk soal yang pertama yaitu ada sebuah kalimat nih ya adik-adik. Hari Senin kemarin Rena pergi ke Bromo. Nah, adik-adik disuruh mengubah menjadi huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, jadi di sini huruf awalannya ini harus kapital, jadi diubah menjadi hanya besar. Nah, hari itu awalannya juga besar, jadi ini hari Senin. Kemarin ini tetap. Nah, nama, ini Rena, ini kan nama. Nama diawali dengan huruf besar, pergi ke. Nah, gini ya adik-adik, kalau cuma gunung saja, misalnya nih kalimatnya cukup sampai di sini, Bromonya tidak ada, maka gunungnya ini G-nya kecil. Tapi karena ada Gunung Bromo, jadi G dan B-nya ini besar. Tapi jika kalimatnya cukup sampai di gunung, berarti hari Senin kemarin Rena pergi ke gunung, G-nya yang awal ini kecil. Gitu ya adik-adik. Jadi gunung, sungai, laut, kalau ada namanya seperti Bromo, Sungai Brantas gitu, jadi awalannya menjadi huruf kapital. Gitu ya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu benarkah pelangi berwarna Magico Hibiniu saja? Jawabannya gimana nih adik-adik? Apakah pelangi hanya mempunyai warna ini saja? Jawabannya tidak. Ternyata pelangi adalah cahaya matahari yang bersifat polikromatik yang terdiri dari banyak warna. Namun pada dasarnya manusia hanya mampu menyerap 7 warna yang terkandung di dalam cahaya matahari. Itulah mengapa pelangi yang kita ketahui hanya Magico Hibiniu. Tapi sebenarnya warnanya banyak ya adik-adik. Tapi yang bisa kita lihat hanya Magico Hibiniu itu saja.
Nah, itulah soal dan jawaban untuk kelas 3. Sekarang kakak masuk ke materi kelas 4 ya adik-adik. Untuk sinopsis di kelas 4 episode 56 kali ini adalah Kak Zara mengajarkan pada Rio bahaya dari polusi akibat bahan bakar kendaraan dengan mengajak Rio mengendarai sepeda motor ke rumah nenek. Kak Zara mengajak Rio dan teman-teman membuat poster berisi kalimat imbauan untuk menghindari polusi udara. Apa itu kalimat imbauan? Dalam episode ini, Kak Zara juga akan melakukan aktivitas lain seperti melakukan perhitungan luas lingkaran, pembulatan bilangan desimal, serta menghitung biaya yang diperlukan dalam pembelian kebutuhan bahan bakar. Wah, banyak sekali yang bisa kalian pelajari nanti ya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Seperti kelas 3, untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis, cukup dibaca saja. Kalau sudah dibaca, adik-adik bisa langsung menuliskan soal dan jawaban di buku catatan atau di buku kerja adik-adik. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa itu kalimat imbauan? Buatlah satu contohnya. Jawabannya, kalimat imbauan adalah kalimat yang ditujukan untuk mengajak masyarakat atau orang untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, contohnya kita harus menjaga kebersihan sekitar rumah. Nah, ini mengajak. Ini kata harus, diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, biasanya kalimat himbauan itu ditandai dengan kata harus, semestinya, seharusnya, seperti itu ya adik-adik. Kita bisa melihat dari kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Kakak tulis di sini ya, harus, sebaiknya, seharusnya, semestinya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu seorang petani memanen jagung sebanyak 173,30 kilo. 85,94 kilo dijual ke swalayan dan sisanya dibagikan kepada 3 keluarganya secara merata. Kira-kira jumlah jagung yang diterima adalah, nah karena ini adalah kira-kira, jadi ini harus kita bulatkan. Adik-adik masih ingat belum? Masih ingat atau tidak tentang pembulatan? Nah, kita coba jawab bersama-sama ya. Kita lihat dulu, panenan jagungnya itu kan 173,30. Karena komanya ini 3 itu kan di bawahnya 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 173. Nah, sekarang yang 85,94 itu kan dijual. Di sini 9 itu kan lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 86. Kalau sudah dibulatkan seperti ini, tinggal kita kurangi. Nah, sisa jagungnya 173 dikurangi 86 adalah 87 kilo. Dan jika dibagikan ke 3 orang, maka bagaimana caranya? Maka jika kita bagikan dengan 3 orang, 87, kita bagi 3. Berapa adik-adik? Kita coba pembagian susun ya. Kali 2, 6, 27 bagi 3, 9. Jadi kira-kira setiap orang menerima masing-masing 29 kg. Itu ya caranya adik-adik. Kalau di soalnya ada kata kira-kira, berarti yang diketahui ini harus dibulatkan terlebih dahulu. Ini bisa adik-adik catat di buku catatan ya, supaya jika ada soal yang sama, adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.